Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amo MSC dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan yang ke-15. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, pernah saya di salah satu paroki di mana saya layani, ada satu kebiasaan, yaitu bahwa setelah pelayanan para romo setelah hari Sabtu dan Minggu, misa pada hari Sabtu dan Minggu, hari Senin itu adalah hari di mana hari istirahat dan misa hariannya dilakukan pada sore hari. Sekalipun hari istirahat, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk keperluan-keperluan umat yang penting dan mendesak tetap dilayani. Karena hari Sabtu dan Minggu bagi umat adalah hari di mana mereka beristirahat dan hanya punya kesempatan untuk bisa ke gereja dan kemudian bisa beristirahat atau berkumpul bersama dengan keluarga ataupun aktivitas-aktivitas lain yang ringan. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu, para imam tentunya punya tugas yang berat, apalagi imam di pedalaman yang melayani Ekaristi lebih dari satu kali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Dan pada hari Sabtu dan Minggu, dalam perjalanan yang barangkali juga jauh dan secara fisik tentu bisa melelahkan, walaupun itu bukan satu-satunya ukuran, tetapi hal tersebut membuat kemudian diputuskan bahwa hari Senin adalah hari istirahat untuk para romo supaya bisa memulihkan kembali kesegaran fisiknya. Saudara, hari ini tentu kita mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan kepada kita tentang hari Sabat. Dan hari Sabat itu memang tidak boleh bekerja. Hari di mana Tuhan berhenti dalam menciptakan karya penciptaannya. Tuhan beristirahat. Dan karena Tuhan beristirahat, maka kita pun perlu beristirahat. Ini menjadi satu tradisi yang penting dalam umat Yahudi, dan tentunya Yesus ketika hadir masih dalam tradisi ini. Dan ketika murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka ditegur oleh orang-orang Farisi. Mengapa murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Karena memetik gandum adalah salah satu bentuk pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Dan Yesus mulai menempatkan kembali makna hari Sabat dan mulai mengingatkan orang-orang Farisi akan apa yang terjadi ketika Daud dan rombongannya memakan roti sajian yang seharusnya tidak boleh dimakan oleh siapapun kecuali oleh imam-imam. Tapi Daud mengambilnya bersama dengan pengikut-pengikutnya. Mereka makan roti sajian itu di rumah Allah. Mereka masuk ke rumah Allah dan makan roti sajian itu. Atau juga Yesus merujuk juga bahwa dalam kitab Taurat, para imam setiap hari Sabat itu melanggar hari Sabat karena para imam bekerja pada hari Sabat, mempersiapkan kurban dan lain sebagainya. Tapi kenapa itu tidak dipersoalkan? Karena di sini Yesus tahu bahwa fokus dari orang-orang Farisi pada hari Sabat bukan semata-mata untuk istirahat dan tidak bekerja, tetapi Yesus menangkap satu hal yang penting di sini adalah fokus pada hari Sabat adalah pada kurban, sementara belas kasihan diabaikan. Karena itu Yesus katakan kepada orang-orang Farisi bahwa yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah kalau kamu pahami makna ini. Belas kasihan yang lebih penting. Dan hari Sabat itu adalah juga hari penuh dengan kasih dan kebaikan. Itu harusnya menjadi pusat. Dan Yesus menunjukkan bahwa Dia, anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat yang mengedepankan belas kasihan dan bukan persembahan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan dia adalah tanda kasih Allah bagi dunia ini. Dan bahkan
mengorbankan dirinya sebagai pendamaian bagi umat manusia. Semoga kita sekalian dalam memaknai hari Sabat, hari yang penuh dengan kasih sayang, hari untuk senantiasa mengedepankan belas kasihan ketimbang kewajiban-kewajiban yang membelenggu kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau nyatakan pada kami, terutama untuk memaknai hari Sabat sebagai belas kasih, saat untuk berbagi kasih, saat untuk mengungkapkan kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Kuatkanlah hati kami untuk senantiasa mengasihi, terutama ketika kami mengalami betapa Engkau mengasihi kami pada hari Sabat, hari di mana kami merayakan kurban penyerahan diri Yesus Putramu sebagai pendamaian bagi kami dengan Dikau, dan kami dapat belajar untuk mengasihi dengan ketulusan dan pengorbanan diri. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.